Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bu Ian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang baca dan kita mendengarkan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Nela. Kepada Ustazah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, hari ini kita membahas tentang bab tauhid karena ini adalah minggu pertama. Tapi apakah ada saya janji bahas tentang tauhid? Tidak ada janji. Baik, kita ulangi dulu review, resum sebentar pembahasan di bulan lalu tentang bab tauhid, baru kemudian kita lanjutkan di bulan ini. Bulan lalu kita membahas tentang bab tauhid, yaitu terkait dengan konsep rezeki. Ya, rezeki itu ada 4. Ya, apa kemarin? Rezeki yang langsung datang dari Allah. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Sebenarnya rezeki udah dijamin oleh Allah, tapi itu rezeki nomor 1 doang. Itu pintu pertama doang. Yang dijamin oleh Allah rezeki pintu pertama aja. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, di rumah aja, tidur aja, nggak usah kerja, susah aja, fakir aja, pasti hidup juga. Saya bilang minimal disantuni oleh orang, dikasih sedekah oleh orang, gitu ya. Nah, rezeki sudah ada dari Allah. Tapi ada rezeki yang kedua, apa itu? Rezeki yang diusahakan. Dalam dalil dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita melainkan kita mampu merubah nasib kita sendiri. Rezeki yang datang dari Allah kita ambil, kemudian ada pintu rezeki yang kedua, yaitu yang kita usahakan. Nah, yang kita usahakan ini harus semampu-mampusnya, nggak boleh malu mengerjakan apapun, nggak boleh sungkan mengerjakan apapun. Yang penting adalah halal kita usahakan supaya Allah rubah takdir kita. Cuman kadang-kadang
apa yang telah kita usahakan gak selamanya harus sesuai dengan keinginan kita. Karena rezeki itu macam-macam. Ada yang dia cepat naik, cepat turun, bolak-balik takdirnya. Ada yang pelan-pelan tapi pasti. Ada yang gak naik-naik sampai 5 tahun, setelah itu ada bom, kemudian dia naik, baru kemudian dia bisa stabil. Karena rezeki itu kayak detak jantung yang gak jelas bagaimana endingnya. Maka rezeki yang dicari harus diusahakan sekuat-kuatnya. Yang ketiga, kalau udah ada rezeki dari Allah, kemudian sudah dapat rezeki yang kita cari, mau tambahan bonus boleh. Apa bonusnya? Ditambahkan rezeki kalau kita bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ketika Allah tambahkan rezeki, maka insya Allah kita akan ketika kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan tambahkan rezeki kita. Jadi la azidannakum itu janji Allah. Jadi kalau mau bonus bersyukur. Maksudnya apa? Bersyukur dari dua rezeki yang pertama tadi. Bersyukur dengan apa yang datang dari Allah, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang, syukur dulu, nikmati dulu gitu ya. Misalnya kita dapat beli, kita buka usaha lontong, nggak habis, apa yang ada udah, alhamdulillah, walaupun nggak habis, tapi cukup balik modal untuk jajan hari ini. Gitu caranya. Ya, ini enggak rezeki lontongnya laris, masih banyak orang yang mau beli. Gimana? Lontong kamu terjual enggak? Aduh, terjual habis sih, cuman sayang banget loh, karena banyak yang beli dia udah habis. Ah, itu pun salah coba. Habis salah bagi orang-orang yang nggak bersyukur. Nah, saya candain, besok dia tambah lagi lontong banyak-banyak. Rupanya nggak habis. Aduh, nggak habis. Salah aja terus. Sebenarnya rezeki itu ada. Cuman kita nggak tenang karena kita kurang bersyukur. Apa yang kita dapat hari itu, itulah rezeki kita. Ya, nah itu ya, syukur. Kalau kita syukur, maka insya Allah dia akan Allah tambahkan. Yang keempat, mau bonus yang keempat, apa itu? Yaitu dengan kita berbagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbagi akan kembali kepada diri kita. Ini ada uang di dalam dompet 100.000, 50.000 satu, 20.000 dua, 10.000 satu. Ketika kita ambil yang 20.000 kita sedekahkan, secara kasat mata itu uangnya hilang. Tapi itu cuma di mata doang. Sejatinya uangnya sedang bekerja untuk kita karena Allah akan memberikan yang lebih banyak untuk kita. Tapi jangan pernah berharap rezeki yang kita sedekahkan akan dibalas oleh orang yang kita sedekahkan. Kebanyakan rezeki, kebanyakan orang tidak balas jasa. Kebanyakan manusia tak tahu bahwa berterima kasih kepada orang-orang yang telah dia berikan. Jadi kalau seandainya kita rezeki kasih orang, jangan berharap kita akan mendapatkan balasan dari orang itu. Jangan bilang, dia nggak tahu diuntung. Allah akan balas dengan tempat yang lain, yang tempat berbeda-beda. Kita nggak tahu hadir dalam majelis taklim ini adalah rezeki yang mana. Kita nggak tahu kita suka dengan ceramah-ceramah karena rezeki yang mana. Kita nggak tahu kita sekarang suka dengan ilmu itu karena rezeki kebaikan kita yang mana. Yang penting kita adalah memberi aja. Kalau kita kuasai 4 pintu rezeki itu, insya Allah kemapanan akan di tangan kita. Yang diusahakan, yang diberikan, yang disyukuri, dan yang dibagikan. Itu kajian kita bulan lalu tentang konsep rezeki. Yuk kita lanjutkan kajian kita bulan ini, yaitu tentang bab tauhid. Bagaimana caranya supaya tauhid kita benar. Kita udah bahas terus-terus tiap bulan ya. Nanti 2025 kita ulang-ulang lagi tahun depan ya. Tapi sekarang karena kita punya bahas bab tauhid itu setahun cuman 11 kali, cuman 10 kali. Ini kita udah mau masuk Ramadan. Ya, kita cuman bahas sedikit lagi tentang bab tauhid. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau tauhid kita mau benar, kita agar terhindar dari kemaksiatan, miliki konsep yang pertama, yaitu idrok silabillah. Pernah dengar? Belum lagi pernah dengar? Coba, idrok silabillah. Idrok silabillah, pakai so. Idrok silabillah. Idrok silabillah.
Idrok so. Idrok kesadaran, sila hubungan, bi dengan Allah yang tajim tahu tuh artinya. Idrok kesadaran, silah hubungan, bi dengan Allah adalah Allah. Idrok sila billah adalah kesadaran hubungan dengan Allah. Ini poin pertama. Saya akan banyak kasih contoh supaya dia bisa lebih dipahami. Orang yang tauhidnya benar itu tidak ada yang gak bahagia. Semuanya akan bahagia karena dia punya idrok sila billah, yaitu kesadaran akan hubungan dengan Allah. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata Islam? Pernah ya? Pernah dengar kata-kata iman? Pernah ya? Pernah dengar kata-kata ihsan? Saya jelaskan satu persatu. Ihsan itu adalah idrok sila billah. Yang pertama adalah Islam. Islam ya termaktub dalam rukun Islam ya, orang Islam yang itu bersahadat selamat. Yang kedua apa itu iman? Iman itu ciri-cirinya apa? Ada ciri-ciri orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang beriman? Yaitu misalnya ciri-cirinya jika dibacakan ayat Quran bergetar hatinya. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Ya, kemudian hatinya bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah, dia nyaman, dia bahagia, itu ciri-ciri orang beriman, ya. Nah, tapi ada yang namanya yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan ini penting, kita harus tahu nih. Ihsan, aduh ini jarang saya sampaikan. Al-ihsan, saya arti bahasa Arabnya begini. Bahasa Arabnya gini. Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Payah saya artikan bahasa Indonesia aja. Ihsan adalah kita berbuat atau bersikap atau beribadah seakan-akan anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Jadi mau melakukan sesuatu itu, kita itu kalau mau melakukan maksiat itu takut-takut. Kalau mau salah itu takut-takut. Seakan-akan kita itu ngelihat Allah gitu loh. Oke? Beribadah, berbuat, bersikap seakan-akan kita melihat Allah. Belum selesai, ini masih koma. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tidak bisa lihat Allah, maka kita cukup yakin aja kalau Allah tuh nengok kita. Gitu dia konsepnya. Itu idrok sila billah, yaitu kesadaran hubungan dengan Allah, berbuat sesuatu seakan-akan kita lihat Allah. Tapi kalau kita nggak lihat Allah, maka yakinlah fa innahu yarak, Allah itu melihat kita. Saya akan jabarkan. Udah mulai paham? Jadi idrok sila billah itu kesadaran hubungan dengan Allah. Nama lainnya adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kita melihat Allah seakan-akan kita mau ngapa-ngapa tuh kita lihat Allah gitu loh, ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat Allah, ya. Maka percayalah, cukup yakin saja bahwa Allah lihat kita. Nah, makanya ada orang yang beriman tapi masih melakukan dosa secara sembunyi. Dia bilang orang nggak lihat dia, tapi Allah lihat dia. Kan gitu maksudnya. Nah, maksudnya seperti ini. Idrok sila billah adalah kesadaran hubungan dengan Allah saat sendiri dan saat berjamaah. Sendiri dan saat berjamaah. Ya. Contoh misalnya, kita mau keluar rumah, saya berikan contoh berkali-kali. Saya nggak tahu kita sudah move atau belum. Semoga 2024 kita bisa lebih baik. Kita mau keluar rumah. Misalnya, kita buka aurat. Nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Oke, kita mau ikut lagi ke dalam riba, pinjam lagi hutang piutang. Nggak ada yang tahu. Walaupun ustazah berhutang, siapa yang tahu? Kiai berhutang, siapa yang tahu? Tapi Allah tak suka. Yakinlah bahwa Allah tak suka itu. Kalau Allah nggak suka, tinggalkan. Apalagi, siapa yang tahu terkait dengan ibu ngelawan suami? Suaminya diam-diam aja, nggak pengen rumah tangga ketahuan di luar. Ya, sehingga nggak ada yang tahu. Udahlah, aku hajar aja lah suami ini, aku marahin aja lah, aku iniin aja lah. Tapi Allah akan lihat. Nah, kesadaran urusan dengan Allah, kesadaran berkomunikasi dengan Allah, ini adalah bab tauhid. Jadi dalam hidup kita ini
Kalau seperti yang saya sering sampaikan, kalau pengen Allah suka dengan kita, maka lakukan yang Allah suka aja. Tinggalkan yang kira-kira Allah nggak suka. Makanya kalau mau berbuat sesuatu tuh mikir, wah ini kira-kira Allah suka nggak ya? Kira-kira Allah suka nggak ya? Kalau ada sesuatu yang berbenturan, mikir yang Allah paling suka yang mana ya? Berbenturan misalnya antara pengen tidur dengan jadwal baca Quran. Dua-duanya manfaat toh? Dua-duanya bermanfaat. Tapi kita udah buat nih jadwal baca Quran kita habis subuh. Tidur atau baca Quran. Oke, seakan-akan kita lihat Allah. Ya udah ya Allah. Oke. Slow ya Allah, slow. Seakan-akan Allah lihat kita terus. Ya udah, aku ikutin nih jadwal baca Quran, kesadaran urusan dengan Allah. Ya. Misalnya saya mau pergi berdakwah juga. Misalnya di tengah perjalanan macet. Deh ya Allah macet ya terus mah. Tapi takut. Ya, aku ngeluh terus mah kata Allah gitu ya. Nah, akhirnya dengan kesadaran urusan dengan Allah, maka kita akan lebih terjaga dari kemaksiatan dan akan lebih baik melakukan amalan baik. Harus sadar bahwa Allah lihat kita dalam setiap aktivitas kita. Itu adalah idroksi silabillah. Mau ngapapun, nanti Budes mau keluar rumah, ya, mau makan, makanannya makan apa? Sadar kalau Allah ngelihat kita, ya, makan makanan yang halal, yang baik bagi kita. Halal belum tentu baik. Ya, kalau ada ibu-ibu nggak suka dengan belut, geli, jijik, jangan dimakan. Karena yang kita jijikkan haram bagi kita, walaupun bagi orang tidak. Ya, maaf dia halal tapi tidak baik bagi kita maksudnya. Yang nggak suka lele, jangan makan lele. Jangan dipaksa-paksain demi menghargai orang, karena dia halal tapi nggak baik buat kita. Halal baik, halal baik. Apakah yang baik udah pasti halal? Belum tentu. Apa yang halal sudah pasti baik? Belum tentu. Halal secara zatnya. Oh, ini zatnya halal. Tapi baik nggak untuk kita? Kalau dia mendatangkan penyakit bagi kita, dia menjadi nggak baik bagi kita. Sis, nggak boleh makan. Sis, misalnya suka kelilit jengkol, misalnya kan, tahu kelilit jengkol tahu ya? Keracunan jengkol gitu ya. Sis suka keracunan jengkol gitu ya. Dia halal sis. Tapi kalau sis makan, sis keracunan jengkol, lilit pinggang, berarti dia nggak baik. Jangan dimakan. Jadi kalau mau makan tuh tengok halal baik, halal baik, halal baik. Nah itu kita kalau ingin jadi mukmin yang menyadari urusan kita dengan Allah. Nah, jangan main lantak-lantak ya. Tentang lantak-lah terus pagi siang malam. Ya, jadi gitu ya, nggak boleh. Apalagi yang nggak suka ya, kayak saya punya teman nggak suka makan daging sapi. Nggak suka makan daging sapi. Jadi itu halal tidak baik bagi dia. Tapi tunggu dulu. Kalau lagi kurban, daging sapinya jadi apa hukum memakannya? Jadi sunnah. Berapa hari sunnah makan daging sapi saat kurban? 3 hari. Dia harus sedikit memaksakan untuk dapat sunnahnya. Contoh, minyak zaitun. Halal betul? Baik, secara objek baik betul? Tapi saya pakai minyak zaitun tidak bisa. Salah satu afirmasi saya, visualisasi doa saya 2024 adalah menyukai zaitun. Bayangkan, sampai saya tulis. Karena sekali saya minum zaitun, itu saya langsung keluar, langsung mual. Kemarin udah sempat bisa 6 bulan sis. Saya berhentiin 1 bulan, nggak bisa lagi sekarang. Jadi zaitun itu kan halal betul ya. Ada dalam Al-Quran. Dia baik, dia minyak kesukaan Rasulullah, ya kan? Tapi saya tak bisa makan, saya geli, saya tak suka rasa minyak makan jadinya gitu ya. Tapi kan saya harus suka, nggak mungkin saya tidak menyukai sesuatu yang Rasul suka. Itu boleh dilawan kalau kayak gitu, paham nih? Hati-hati. Kemarin dalam majelis ini ada yang bilang aku nggak suka pakai parfum yang yang namanya wangi-wangi Arab tuh, aku nggak suka, kayak gitu ya. Yang Rasul suka, kok kita nggak suka? Paksakan untuk suka, ya. Apalagi Rasul nggak suka kurma, Rasul suka kurma. Ada yang bilang, ya rekan saya bilang kemarin, aku nggak suka lo kurma, nggak bisa. Paksain, sukai apa yang disukai oleh Rasulullah. Misalnya ibu ngefans dengan seorang tokoh, katakanlah dia ustadz, katakanlah dia artis gitu ya. Dia suka apa, ibu-ibu kan suka itu kan. Kan innal muhibbu lima yuhibbu muti'un kan. Orang yang menyukai akan mencintai orang yang disukainya ya kan. Kalau kita suka dengan Rasulullah, harus suka yang Rasul rekomendasikan. Selesai urusan, nggak ada ceritanya.
Ya, habatus sauda. Habatus sauda tuh dulu saya tak suka. Karena dari kecil saya udah dijejalkan habatus sauda. Ternyata habatus sauda sekarang macam-macam. Yang minyaknya sudah dalam bentuk kapsul. Ya kan? Mantap, ya kan? Tapi terasa juga minyaknya dikit-dikit. Jadi ya tadinya kan bubuk ya. Ada yang dalam bentuk minyak ya. Yang bentuk minyak kan lebih mantap kualitasnya ya dibanding yang bentuk bubuk ya. Nah, minyaknya itu kan sulit tuh dimakan tuh. Apa rasa habatus sauda? Enggak jelas gitu, random banget rasanya gitu kan ya. Tapi saya tahu ya Allah ini kesukaan Rasulullah. Saya pengen suka kayak gitu ya. Alhamdulillah ada habatus sauda yang di dalamnya sudah ada minyak. Ya. Nah, kenapa kita sebegitunya dalam memahami sebuah dalil? Karena kita merasa keterikatan urusan dengan Allah. Yang Allah suka, Rasul suka, kita kerjakan. Biar mereka suka dengan kita. Kan kita ngefan dengan mereka gitu ya. Nah, jadi hati-hati yang nggak suka kurma, yang nggak suka zaitun, yang nggak suka daging unta. Walaupun daging unta itu membatalkan wudhu, tapi makanlah sedikit gitu untuk dapat barokahnya. Yang paling parah, maaf, yang nggak suka daging kurban, itu kacau-kacau itu. Nah, itu ya, hati-hati. Ada yang nggak suka daging kurban, kalau nggak dikurban dia suka. Kalau dikurban dia nggak suka. Ada daging beli mau dia, ada makhluknya kayak gitu. Nah, itu yang makhluk-makhluk kayak gitu, termasuk saya makhluk yang tak suka zaitun harus berubah. Harus berubah karena kita sadar bahwa kita hanya menyukai sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Tidak bisa kita tolak-tolak. Itu ada dalam Al-Quran. Mau apa kita? Ya kan? Maka sukailah. Ya kan? Apakah makan daging kurban harus? Tidak harus. Cuman kan masa nggak makan sesuatu yang disunahkan? Kan melawak tuh namanya. Makanya saya bilang kan makan nggak. Makannya kan gak harus satu gentong. Ya kan saya pernah bilang, coba diingat ceramah saya, 3 hari tasyrik makan daging kurban hukumnya sunnah. Kalau nggak suka makan dikit cicip baca sholawat. Nggak suka juga ambil kuahnya sedikit baca sholawat. Kalau nggak suka juga coba kata-kata saya persis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan itu Rasul suka. Oh ya, makan dikit aja Bu, dikit aja. 5 cm untuk dapat barokahnya sehari 5 cm. Sukai. Daging akikah mak. Daging kambing kalau udah diakikahkan itu udah disukai oleh para sahabat. Jangan nggak dimakan. Boleh ibu nggak suka daging kambing, tapi waktu akikahnya nggak bisa. Kan tadi saya bilang, coba ini agak rumit ya. Halal baik. Halal adalah sesuatu yang halal secara zatnya, tapi nggak baik kalau kita nggak suka. Belut, kita jijik, jangan dimakan, nggak boleh buat kita. Lele, jijik, jangan dimakan, itu nggak baik buat kita. Tapi yang halal tapi baik secara sunnah, paksakan untuk suka. Nggak ada cerita. Sekarang gini lah ya, ibu cerita sama suami ya. Suami ngomong gini, aku suka kali loh ini, tas ini, cantik kali tas aku nih, kata suami gitu kan. Dia baru-baru beli tas nih pura-puranya ya. Cantik kali nih tas aku nih. Langsung ibu bilang, jelek bang. Entah apa-apa jelek. Pilihan abang tak apa-apa, B aja. Apa rasanya? Apa rasa suami digituin? Singgung kan? Sama Rasulullah gitu juga. Aku suka minyak zaitun. Kalau sakit kau minum habatus sauda. Daging kurban tuh sunnah. Jelek ya Rasulullah. Coba apa rasanya coba? Aku suka minyak zaitun. Aku suka kurma. B aja ya Rasul. Coba. Sama kayak gitu. Sukai apa yang mereka sukai. Sama lah seperti itu. Ya makan daging akikah. Ya saya sering banyak nemukan Bu Des. Orang banyak nggak mau makan daging. Dia pilih ayamnya aja kan. Dia pilih ayamnya aja. Ya ikhlas lah. Ikhlas, sukai. Ya walaupun susah ya. Saya juga berjuang untuk menyukai minyak zaitun itu. Tapi untuk dioles saya masih bisa. Walaupun olesnya di kaki terus saya kayak gini aja ke atas. Nggak mau cium wanginya itu. Swear banget ya. Misalnya ada apa gitu ya di kaki gitu ya. Itu mau tidur saya begini aja itu. Baunya nggak terlalu suka gitu ya. Cuman kemarin saya
3 bulan lalu dapat informasi, ada yang katanya minyak zaitun itu dalam kapsul. Iya kan, ya. Saya belum ketemu. Iya kan? Tuh, nggak bisa saya. Nah, oke? Sip, idroksilabillah. Kesadaran hubungan dengan Allah, tauhidnya dibenarkan, sukai apa yang mereka sukai, hindarkan apa yang mereka sukai. Hindarkan, terbalik. Apa yang mereka tidak sukai. Yang kedua, kalau mau kita itu bertahan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti mempunyai jiwa atau perasaan atau feeling atau syuur. Bentar ya, syuur itu perasaan. Syuur itu perasaan ya. Mesti punya perasaan untuk bahasa Indonesianya. Sulit sekali hadis ini kalau diartikan bahasa Indonesia ya. Punya perasaan untuk menerima konsep takdir. Nah, ini udah sering saya jelaskan. Saya jelaskan, takdir itu bisa diubah tapi harus diterima dulu. Nggak boleh langsung diubah. Bahayo. Catat dulu ya. Menerima konsep takdir. Banyak orang ngejar-ngejar merubah takdir, tapi takdir lama belum diterima. Menerima takdir. Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Hidup ini kan nggak ada yang mulus ya. Hidup nggak ada yang mulus. Karena laqad apa? Dalilnya ibu-ibu yang tarjim hafal, laqad khalaqanal insana fi bukan. Yang kemarin. La fi kabad. Nah, apa artinya? Laqad itu adalah kalimat sumpah. Jadi kalau qad itu biasa deh. Laqad itu udah sumpah dari Allah. Laqad khalaqanal insana fi apa artinya? Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam susah payah. Mau lari kemana? Sungguh Allah udah ciptakan kita ini susah payah. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan capek. Kita ini diciptakan 24 jam susah payah. Capek. Memang itulah. Karena kita itu hidup selalu banyak ujian. Selalu banyak musibah. Selalu punya banyak problem. Nah, saya akan jelaskan. Kita udah sadar nih bahwa hidup kita ini laqad khalaqanal insana fi kabad. Bahwa Allah ciptakan kita itu dalam keadaan susah payah. Itu bukan Allah yang susah ya, jangan salah mengartikannya. Kita itu memang diciptakan, disengaja, didesain oleh Allah untuk hidup susah dalam artikulasi. Kalau kalian aku kasih nikmat banyak, kalian tak ibadah, ku kasih kalian musibah. Kalau kalian itu suka ibadah, ku kasih kalian ujian. Kalau kalian itu tenang-tenang aja, ku kasih kalian cobaan. Memang begitulah takdir hidup kita. Coba, saya pelan-pelan ya. Kalau rezeki banyak, ini kan semuanya kita maju mundur kena nih. Kalau rezeki banyak, kalian tak ibadah, ku kenakan musibah. Istidraj dia. Ya kan? Istidraj dia. Istidraj itu masih ingat ya? Istidraj itu adalah Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Allah berikan terus nikmat kepada orang maksiat. Makanya jangan pernah iri dengan orang yang nikmatnya banyak tapi ibadahnya biasa-biasa aja. Sebentar lagi dia akan susah. Makanya kenapa hidup kita itu bolak-balik mondar-mandir, nggak jelas ya. Karena itu ya. Pertama, kalau kita dikasih banyak nikmat, endingnya kalau tak ibadah ada musibah. Susah gitu kan? Nah, sekarang kita balik. Oke, kita banyak ibadah. Aku nggak mau istidraj, kata sis. Aku banyak ibadah. Semakin banyak ibadah, semakin banyak nikmat. Semakin banyak ibadah, semakin banyak nikmat. Semakin aku banyakkan ibadah, semakin banyak nikmat. Semakin kebanyakan ibadah. Oke? Kasih ujian. Iyalah, orang beriman, besti. Mau apa? Kasih ujian. Coba, kasih ujian. Oke, kalau kayak gitu aku gak mau lah. Aku tuh mau taat ibadah aja.
Ya, aku tuh mau taat ibadah aja, nikmat dikit-dikit aja lah. Dikasih cobaan. Coba gimana? Mau lari kemana kita? Karena Allah udah bersumpah, laqad, sungguh kita ini udah diciptakan bersusah payah. Makanya ada caranya, nanti kita bahas. Tapi yang perlu kita pahami dulu adalah, jangan kepedean. Seakan-akan kalau kita ditimpa masalah, cuman kita yang ada masalah. Semua yang namanya manusia, makhluk bernyawa, Allah udah bilang, fika bad, susah. Jadi jangan nanti Kak Ririn ketika ada masalah nganggap cuman dia sendiri yang menderita. Ada kemarin cerita jamaah saya, nikmat banyak. Nikmat banyak, anak-anak bagus. Tapi suami ternyata dengan orang ketiga. Suami dengan orang ketiga. Dia udah nafkahin udah suaminya itu udah hidup sama dia lah ya kan. Udah dimodalin usaha, ternyata ada orang ketiga. Dia cerita sama saya nanti Bu, kalau suami Ibu baik, kata saya kan. Bingung Allah dari mana lagi mau nguji Ibu gitu. Jadi memang ujian Ibu di situ, nikmat banyak, suami kayak gitu. Ya udah, itu diuji. Ada lagi yang suaminya baik, aman-aman aja, rumah tangga, tapi kehidupan susah. Ya terlilit hutang, ya terlilit susah banget. Di mana lagi ujiannya? Ya udah, berarti di ujiannya karena harta. Ya kan? Ada yang baik ustadz aja, anaknya tak bisa jadi contoh masyarakat. Sehingga orang cemooh, malah ustadz anaknya gitu. Ya udah, ujiannya pada anaknya. Orang Nabi aja, Nabi Daud dan Nabi Lut, anaknya aja babak belur kan imannya, kayak gitu kan. Nah, jadi nggak harus seorang ustadz harus anaknya soleh. Cuman kemungkinan ustadz anaknya soleh tinggi. Kemungkinannya tinggi. Tapi apakah kemudian dijamin soleh? Tidak. Kemungkinan nikah dengan wanita solehah itu akan rumah tangga sakinah, kemungkinannya tinggi. Tapi apakah jaminan? Enggak juga. Kalau dia ala-ala Aisyah, gimana sisi cemburu ngegas, susah juga, ya kan? Nah, jadi apakah orang yang menikah dengan suami yang soleh akan rumah tangganya bahagia? Belum tentu. Banyak banget yang menderita karena orang ketiga dan lain-lain. Tapi kemungkinannya lebih kecil, kemungkinan kemaksiatannya lebih kecil. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, katakan, jadi cara untuk kita menerima takdir Allah adalah terima dulu. Oke ya Allah, terima dulu, harus ada penerimaan dulu. Penerimaan itulah yang dinamakan dengan tawakal. Oke ya Allah, aku dikasih suami kayak gini, inilah ujianku. Kalau nggak karena ini, gimana lagi? Tinggal pilih, atau mau hartanya yang dicabut, suaminya baik, mau yang mana? Susah nanti. Ulah semuanya, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Suami aku kayak gitu, aku sikapi dengan baik. Semoga dia bertaubat, aku bersabar, dia kembali kepadaku. Karena gini ibu-ibu, dalam teori psikologi ini saya agak vulgar ya. Sekarang ini kenapa zaman sekarang ini banyak terjadi orang ketiga? Kalau bahasa ibu apa? Pelakor atau apalah semuanya ya. Karena gini. Given by Allah, laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Itu udah mutlak. Walaupun orang liberal bilang nggak ada pemimpin itu, yang ada adalah setara, nggak ada ceritanya Bu, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Makanya sebelum saya lanjut, idealnya laki-laki itu pengajian, idealnya laki-laki itu taat, idealnya laki-laki itu ngerti bab ta'ala, idealnya laki-laki itu sabar. Idealnya laki-laki itu melindungi, karena dia pemimpin kan. Masalahnya kan nggak gitu, majelis taklim laki-laki nggak ada, kosong, dikasih ilmu sotoy, ngerasa paling tahu, ego, iya kan? Makanya gimana aja ceritanya, tugas Bu Des nih, gimana laki-laki itu rajin pengajian di macam-macam masjid tuh. Kerjasamalah ke siapapun gitu kan, gimana ceritanya masjid-masjid itu laki-laki semua isinya. Ini kalau udah laki-laki, yang ceramahnya laki-laki, asik perempuan aja dibicarain kayak gitu kan. Ini susah kita. Nggak bisa. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan bilang setara, saya pun pengen setara, tapi nggak bisa. Kita tetap di bawah laki-laki secara emosi dan mentality. Makanya laki-laki itu harus harus rajin nuntut ilmu, harus ngerti, etos kerjanya harus kuat, rajin. Ini kadang-kadang ya Allah ciri tanda akhir zaman, rapat. Perempuan ada laki-laki anggo-anggo ada yaleh, nggak pernah ada ide,
Ini udah mau akhir zaman nih. Anggo-anggo aja. Macam ayam nak dipotong. Yang protes, yang kritis tuh perempuan. Zaman sekarang ini udah jadi tanda akhir zaman. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Maka idealnya laki-laki itu pengajian, idealnya majelis taklim, idealnya mereka itu ngerti agama, idealnya ngerjain apapun nggak malu, idealnya nggak mikirin harga diri lagi demi anak istri, idealnya tahu bahwa sedekah paling besar kepada anak istri, idealnya karena Allah ciptakan dia sebagai pemimpin. Sampai situ paham ya? Nah, idealnya perempuan, idealnya apa? Surga perempuan adalah cukup dengan di rumah saja, ibadah, taat sama suami. Tapi kan kalau suaminya kuat, kalau suaminya nggak kerja, gimana perempuan mau di rumah aja, coy? Paham ya? Ya kan? Coba ibu-ibu pilih mana? Ibu kerja susah-susah, banting tulang, atau ibu-ibu punya suami yang etos kerjanya bagus, mapan, kaya raya, kayak Utsman bin Affan, ibu di rumah aja baring-baring. Mau mana? Demi Allah, perempuan semuanya nggak pengen kerja. Kalau ada wanita karir, dia belum dapat aja laki-laki yang lebih di atas dia. Kalau dia dapat, dia pengen di rumah. Fitrahnya, dia adalah yang dipimpin. Coba boleh tanya kepada perempuan-perempuan nomor 1 yang ada di Indonesia yang karir-karir. Coba ditunjukkan ke depan matanya. Oke, kamu perempuan, kamu kan karir nih. Udahlah, kamu dapat kayak Utsman bin Affan, hartanya banyak, warisannya banyak. Kamu di rumah aja, ke salon, santai, nggak masak kayak Aisyah, pembantu 9. Mana pilih? Saya yakin dia pilih. Kalau dia bilang, enggak, aku nggak bisa nggak kerja. Aku tuh nggak bisa nggak kerja, aku tuh orangnya aktif, nyong-nyongnya gitu ya. Itu dia nggak dapat aja, dia nggak ketemu Utsman bin Affan. Kalau ketemu Utsman bin Affan di rumah aja. Maka kalau mau perempuan kayak gitu, jadilah Utsman bin Affan. Maksud saya paham? Ini ditanya fitrahnya, nggak bisa dibantah. Ini ayat Al-Quran. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Balik kepada kaji kita. Kenapa sih zaman sekarang itu banyak nauzubillah perempuan-perempuan yang terlalu di atas, kemudian kayak Khadijah, ya. Khadijah itu kan lain. Dia kelasnya lain, agamanya lain, dia menghargai betul suaminya, ya kan? Oh, karena suaminya mantan karyawannya, kan gitu ya, Khadijah dengan Rasulullah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, kenapa pada akhirnya banyak terjadi hal ya. Kemarin teman saya mengadakan satu penelitian. Ada dikumpulkan beberapa orang perempuan yang karir, yang mantep gitu ya, yang pokoknya dunianya oke banget kayak gitu ya. Dan menikah dengan seorang laki-laki yang biasa-biasa aja. Dia pengen kayak Khadijah kayak gitu ya. Dia pengen kayak Khadijah, dia bisa menghargai suaminya. Itu Bu Des, dia sembunyikan semua barang-barang brandednya coba. Demi menghargai suaminya. Ini kasus banyak ini. Dia itu sayang dengan suaminya, dia menikah, dia kumpulkan barang-barang brandednya itu, Kak Imah, dia tidak mau kasih suami, maksudnya tidak mau kasih lihat. Dia itu ingin menjatuh-jatuhkan dirinya, supaya suami tetap di atas, itu kan bagus ya. Walaupun dia punya, jadi kalau suami nggak ada, dia pakai tuh tas-tas mahalnya itu, karena dia ingin menghargai suaminya, karena ini orang ahli, ini orang agamis. Saya kenal dengan orangnya, ya orang agamis banget. Artinya saya selalu bilang, udah, kalau di rumah tuh blow on aja lah, kayak gitu bahasa saya ya. Kalau di rumah tuh blow on aja lah, pinter tuh di luar aja lah. Kan nggak penting juga dia kepintaran kita. Itu nasihat saya. Nah, itu udah terjadi bertahun-tahun. Satu ketika ternyata kasus bahwa suaminya ini nikah siri dengan perempuan lain. Coba perhatikan kasus psikologisnya, syariat Islamnya. Perempuan ini cakep, agamis, soleha loh. Kalau nggak soleha nggak akan mau dia jatuh-jatuhin dirinya itu. Kemudian walaupun nggak ustazah karena sekolah, tapi ngerti agama, ya walaupun nggak ada basic pendidikannya. Pengusaha, kemudian cakep, nggak B aja, tapi kalau dibanding saya jauh lah. Nggak, canda-canda ya, serius banget soalnya. Ya, nah ini canda ya, ya gitu ya. Kayak nggak ada kurangnya nih kakak ini gitu ya. Ternyata dapat kabar ini suaminya nih nikah siri gitu ya. Dengan perempuan, nih ya, dengan perempuan yang jauh kali di bawah dia. Speknya bidadari, diambil spek, pokoknya tuh, ya Allah wajahnya. Saya lihat fotonya ya. Ini cuma untuk analisa aja. Duh, Nokia 3315 lah kayak gitu ya kan. Masih ada ring monoponik gitu. Nah, dia cari yang, tapi ada sebab dia milih itu. Ada sebab dia milih itu ya. Jadi yang spek wajahnya ya Allah biasa gitu ya. Yang nggak kerja, anak
kayak anak kos kayak gitu, yang dia kontrakin rumah gitu. Ini suaminya nggak mapan loh. Jadi dia cuma bisa ngontrakin rumah kecil gitu untuk ininya. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa itu? Kenapa? Bukan karena perempuannya, karena laki-laki dia tetap akan mencari sesuatu untuk memuaskan egonya. Dia kalau nggak didengarkan di rumah, dia akan cari yang mendengarkan dia di luar. Dia akan cari orang yang di bawah dia untuk memuaskan nafsu egonya. Karena dia tercipta sebagai pemimpin. Nah, si perempuan tadi kan cuman pura-pura, ujung-ujungnya nampak juga kan maskulinnya dia, nampak juga jiwa pemimpinnya, dari kantor dia pulang ke rumah, dia direktur, nampak. Dia sengaja cari korban untuk memuaskan yang dia didengar, Dek di rumah aja lah, di rumah aja. Dek jangan kerja, yang mana dia? Dia ingin mencari itu. Makanya laki-laki jangan suruh perempuannya turunkan downgrade. Laki-laki harus upgrade. Karena dia adalah pemimpin. Enggak karena ini perempuan berhenti kerja semua, tidak. Sekarang perempuan downgrade atau laki-laki yang harus upgrade. Laki-laki harus upgrade biar fitrahnya diterima. Nah, tapi kalau kita dalam kondisi yang seperti itu, dia pasti akan cari. Dia akan cari orang-orang yang mendengarkan dia. Ya, bisa jadi nanti pelampiasannya ke anak, ternyata anak mau dengerin dia, berarti aman. Paham ya? Tapi anaknya mau dengerin mamanya pula, lah kacau balau dah. Ya kan? Bisa jadi nanti anaknya tuh mendengarkan bapaknya. Tapi kalau anak dengarkan mamanya pula, bapaknya nggak dihargai, udahlah kacau. Dia akan mencari korban dalam tanda kutip orang-orang yang ingin menyukainya, menghargainya, mendengarkan dia, turut, nurut, manut, kayak gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah upgrade ya. Upgrade, bilang sama laki-laki di luar sana, kita doakan semoga lebih baik ya. Dan yang paling penting adalah sekarang banyak kasus yang tidak mau menafkahi dan seterusnya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau kita dalam posisi kayak gitu, terima takdir dulu, baru kemudian diperbaiki. Ya, terima dulu takdir, oke? Kenapa suami aku seperti itu? Karena ini dan itu, baru nanti diperbaiki. Kenapa anakku melawan? Ya udah tawakal, terima takdir, baru nanti diperbaiki. Terima dulu. Ya, kalau yang diuji sama suami, ya udah berarti suami ujian. Kalau diuji sama anak, berarti anak ujian. Kalau diuji sama kesusahan, ya udah, ya terima kesusahan itu, terima dulu. Ya, karena laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita diciptakan susah payah. Gak ada orang yang gak susah. Tidur aja terus susah juga. Aku mau tidur aja lah 24 jam. Aku capek. Bangun stres juga. Ngapain aku tidur-tidur aja? Aku mau kerja aja lah. Bangun capek juga. Ngapain aku kerja-kerja terus? Kayak gitu kan. Jadi terima dulu takdir kita. Ada yang diuji dengan suami seperti tadi, diuji dengan istri yang terlalu superior, ya, yang terlalu merasa dirinya hebat. Ada yang diuji dengan istri yang nggak bersyukur, ya, nggak bersyukur. Nggak bersyukur tuh bahaya, Bu. Bahaya sekali, Bu. Merasa kurang terus. Ada orang gaji 5 juta, 6 anak hidup. Ada orang gaji 10 juta, 1 anak aja berantem terus. Karena nggak syukur, nggak bisa ngelola. Keuangannya hancur adur. Ya, makanya pakai matika-matikanya Allah, itulah keberkahan. Ya, saya tidak terlalu peduli seberapa banyak uang yang ada di tangan. Yang dipedulikan kalau dia udah di tangan mau diapakan. Iya kan? Nah, ini yang saya maksud dengan terima dulu baru kita perbaiki semuanya. Oke? Anggu-anggu aja. Nah ya, setelah kita terima, kita perbaiki, masuk poin terakhir yang ketiga. Kita terima takdir, kita maafkan takdir orang beda-beda, baru masuk yang ketiga, kita bersabar terhadap proses perubahan takdir itu. Suami maksiat butuh waktu untuk merubahnya. Hidup susah butuh waktu untuk merubahnya. Terlilit hutang butuh waktu untuk menyelesaikannya, butuh doa yang kuat, butuh kerja yang kuat, butuh kerja ekstra. Ya, bersabar dalam proses dibangkitkan. Tadi terima dulu, kemudian sabar. Terima ujian, sabar untuk merubahnya. Nggak bisa cepet ya. Suami, anak misalnya melawan, dia butuh waktu lah untuk menjadikan dia anak soleh-solehah gitu loh. Ya, hutang banyak, ujian ya butuh waktu lah untuk keluar dari ujian. Jangan pengen cepet. Semua butuh waktu. Ya, susah ngafal pelajaran, otak nggak nangkep. Ya butuh waktu lah untuk bisa dia menjadi tajam gitu ya. Butuh waktu, harus diasah terus ya. Gimana caranya mudah menghafal? Nggak ada caranya mudah ngafal. Kalau ada mudah ngafal terus saya mah. Nggak ada ceritanya. Orang-orang yang kita tengok mudah ngafal itu bertukus lumus tuh di belakang kita untuk ngafal.
nggak ada cerita. Yang tarjim aja coba. Katanya dengar mobil saya aja hilang hafalannya. Dengar mobil aja, mobil saya nggak ngapa-ngapain. Coba. Udah bertahun-tahun, udah senior nih tarjim Nurul Mawadahnya. Udah hafal berapa surat, Bu Des? Emak 26? Serius? Udah hafal arti 26 surat pendek, zikir doa selesai, bacaan sholat selesai, masih berdengkang juga jantung setiap menengok mobil saya nyampe pas tarjim. Kan sulit kan? Nggak ada waktu yang mudah, semua belajar itu waktu panjang, ya. Jadi sabar dalam proses, ya. Ibu-ibu nggak ada basic pesantren, agama misalnya, cuman tinggal di belakang MDA, ya kan? Ya kan? Itu luar biasa loh bisa ngafal kayak gitu, nggak ngerti nahu sorob. Bu Dina waktu belajar tarjim sampai nangis dulu, saya tengok ini di awal-awal belajar tarjim nangis nih, di berguguran lah ini, kacau kawan ini ya. Akhirnya selalu saya doakan untuk tetap bertahan. Akhirnya jadi mudah, nggak ada. Apakah saya dari dulu bisa belajar dengan baik? Enggak. Saya lebih parah lagi, Bu. Jangankan ngafal, Bu. Saya baca halaman pertama, baca halaman kedua, yang pertama lupa lagi. Baca satu buku ditanya, apa intinya? Nggak tahu. Baca aja, saking susahnya menangkap. Tapi kan otak itu dia kayak pisau. Makin ditajam, terus dia bisa. Makin diasah, dia bisa. Ya kan? Susah nangkap, ya kan? Bukan orang pintar juga. Tapi karena yang mulia itu bukan orang paling pintar, tapi yang paling sungguh-sungguh. Semoga kita semuanya, ya. Sadar hubungan dengan Allah, sukai apa yang Allah suka, sukai yang Rasulullah suka. Terima takdir dulu, maafkan diri sendiri, maafkan segala takdir, terima kesusahan kita. Ya, terima segala macam rezeki yang seret hari ini, kemudian bersabar melalui proses yang lebih baik. Insya Allah ini bisa menjadi makanan tahun baru kita, untuk kita kunyah, kita telan, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahratil rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa sabbit aqdamana bi nuril Qur'an. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Rahman, ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kak Ima yang baca doa, guys. Kak Alhamdulillah, Ima. demikianlah pengajian kita pada hari ini. Sebelum Flu, kita tutup Bu. pengajian kita, Flu. lebih baik kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku masih Saya batuk. sebagai protokol mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya. Teman-teman yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah nge-give, yang sudah komen-komen. Yang terlambat hadir di kanal aku, boleh ke channel aku ya teman-teman ya. Channel aku ada Ustazah DR Nela Luki. Nanti aku buat, aku download dari TikToknya. Aku sampaikan ke aku ke channel sebelah ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Boleh puasa Senin nggak ada masalah. Ya klik foto aku yang ada di atas. Mbak Cinta. Klik ikuti, klik tombol loncengnya ya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang belum subscribe teman-teman boleh ke channel aku. Agak sulit sekarang untuk mengupload, tapi tetap akan aku upload minimal satu video satu malam yang panjang ya. Yang short tetap aku upload untuk teman-teman semuanya ya. Buat VT kajian hari ini yang terlambat ke YT aja, ke channel aja ya, lengkap nanti full kayak gini ada di YT-nya aku ya, di subscribe channelnya Ustazah DR Nela Luki. Oke. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Thank you yang sudah nemenin aku, thank you yang sudah tap-tap layar dan yang sudah nge-give. Semoga teman-teman sehat-sehat di sana dan Allah berikan kemudahan terus untuk menjadi lebih baik ke depan dan dimudahkan dalam mengamalkan semua ilmu yang udah disampaikan dari guru-guru, ustadz dan ustazahnya ya teman-teman ya. Sehat-sehat di sana. Thank you banget. Kita tutup dulu. Bu Des lagi flu guys. Genit dia guys. Lagi flu dia dan oke, iya. Ya betul yang baca. Halo, siap aku di sini Zah. Yang baca tadi Kak Ima. Teman-teman ya. Kak Imah tadi yang baca doanya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga nanti aku bisa live kembali. Kajian tetap aku ulang-ulang supaya yang lain tetap bisa mendengarkan kajiannya. Selagi nggak ada anak-anak, aku tetap live ya teman-teman ya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nggak, ini di rumah Kak Via. Kak Via juga sering masuk ke live-nya aku, iya. Iya, iya, Syafakilah Bu Des katanya. Iya, 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 itu pula bentuknya kalau sakit guys. Itu pula modelnya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Guys, sebelum tutup klik sampai paham ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih ya. Sampai paham, Masya Allah. Sampai paham, Masya Allah ya. Baru masuk udah selesai. Ke channel ya, ke YT ya. Oke, bye-bye. Thank you ya guys. Makasih ya teman-teman ya. Jangan lupa makan siang bagi yang tidak berpuasa. Saya selalu love you all.